Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa iyyakumullah. Beberapa waktu lalu ada seorang tokoh muda ini muncul, lumayan meramaikan jagat perdebatan di lingkungan Nahdlatul Ulama di masyarakat NU, yaitu Mas Asrul. Beliau memberikan paparan tentang hasil penelitiannya pada acara Haul Kiai Haji Raden Mas Alwi. Perlu diketahui, Kiai Haji Raden Mas Alwi ini adalah tokoh di antara tokoh-tokoh pendiri NU. Beliau adalah yang memberi nama Nahdlatul Ulama. Mas Asrul ini merasa gelisah ketika di akhir-akhir ini, ketika setiap ada acara-acara NU, kenapa yang banyak dipasang adalah foto 3 tokoh, dan tiga-tiganya adalah tokoh Jombang. Yang pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kedua Kiai Wahab Hasbullah, kemudian yang ketiga Kiai Bisri Samsuri. Nah, Mas Asrul mempertanyakan apakah dengan memajang 3 tokoh itu ada motif tertentu. Mas Asrul mengistilahkan jombangisasi. Mas Asrul mempertanyakan juga apakah tokoh-tokoh yang lain selain 3 tokoh NU itu dianggap tidak penting. Padahal tokoh pendiri NU itu banyak. Ada diantaranya adalah Kiai Haji Raden Mas Alwi ini, Kiai Ridwan, pencipta lambang NU. Kemudian ada Kiai Maksum, ada Kiai Fakih Mas Kumambang, ada Kiai Haji Hasan Gipo, ketua NU pertama. Nah, karena dikhawatirkan ketika yang dipajang hanya 3 tokoh itu, maka akan mengesampingkan yang lain. Di samping itu, Mas Asrul juga mengkhawatirkan yang banyak terjadi sekarang ini, yaitu dengan menampilkan 3 tokoh Jombang itu, 3 tokoh itu tidak salah, karena 3 tokoh itu memang terbukti sebagai tokoh sentral di awal-awal berdirinya NU. Tapi khawatirnya pengikutnya atau keluarganya yang menyalahgunakan dalam arti mengklaim bahwa yang paling berjasa adalah 3 tokoh itu. Dan terbukti akhir-akhir ini di PBNU ya banyak yang memiliki suara yang cukup kuat adalah keluarga Jombang. Apalagi sekarang ada calon kades yang bawa-bawa NU, karena dia mengklaim bahwa ya emang betul, saya ini adalah cucu dari salah satu dari 3 tokoh itu. Ini calon kades yang akan berkontestasi di
bulan Februari nanti. Nah, ya ini yang dikhawatirkan. Jadi apa namanya, merasa sebagai cucu dari tiga tokoh itu, kemudian merasa menjadi orang yang paling berhak memiliki NU. Padahal seharusnya menurut saya ketika pendirinya itu banyak, semuanya juga boleh mengklaim. Cucunya Yai Maksum Lasem itu boleh mengklaim, cucunya Kiai Fakih Mas Kumambang boleh mengklaim, cucunya Kiai As'ad boleh mengklaim sebagai cucu pendiri NU. Kemudian yang lain cucu dari apa namanya Kiai Ridwan juga boleh mengklaim, Kiai Zubair dan sebagainya. Nah, jadi NU ini milik bersama. Jangan sampai ada keturunan dari salah satu tokoh yang disentralkan menjadi tiga tokoh Jombang itu merasa diri orang yang paling berhak memiliki NU. Nah, ini yang yang dikhawatirkan. Makanya saya sangat setuju ada penelitian Mas Asrul ini yang meneliti tentang kiprah tokoh-tokoh yang lain selain tiga tokoh itu. Kita tidak menafikan tiga tokoh Jombang itu sebagai orang besar, orang yang sangat berjasa di awal-awal pendirian NU, tapi kita juga tidak boleh menafikan yang lain. Makanya Mas Asrul meneliti salah satu tokoh sentral tersebut. Sebenarnya pendiri NU itu banyak, tapi beliau menyoroti salah satunya yaitu Kiai Haji Raden Mas Alwi, yang selama ini informasi yang sudah sampai kepada Nahdiyin, para warga NU, itu kesannya banyak menyudutkan Raden Mas Alwi. Di antaranya Raden Mas Alwi itu termasuk orang yang apa namanya keluar dari tradisi keluarga. Dia berangkat ke Eropa, ya masyhur itu menjadi ABK kapal. Kemudian karena mempelajari ilmu Barat, kemudian dicoret dari keluarga dan tidak diakui, dikeluarkan dari silsilah keluarga. Ternyata setelah diteliti, justru tokoh yang paling penting menurut Mas Asrul dalam pendirian NU, dalam proses panjang pendirian NU itu adalah Kiai Haji Raden Mas Alwi ini. Ya, saya sangat suka dengan penelitian-penelitian yang model-model seperti ini. Jadi Mas Asrul juga dalam pemaparannya beliau itu menyampaikan mohon jangan tersinggung untuk keluarga Jombang, karena ini murni penelitian. Kadang penelitian memang kalau mengungkapkan kebenaran itu kadangkala bisa menyinggung orang itu, karena informasi yang sudah mapan dibongkar, ternyata di sana ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini saya melihat di masuk milenium abad kedua Nahdlatul Ulama ini, saya melihat banyak generasi-generasi muda yang melakukan penelitian yang sangat mendasar. Sebelum penelitian ini ada penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang membongkar silsilah nasab habaib, rame dan sampai sekarang masih rame. Kemudian disusul lagi penelitian Mas Asrul, ini juga rame di media sosial.
Nah, ini banyak yang mengangkat pemaparan Mas Asrul ini. Ya mudah-mudahan ada penelitian-penelitian yang lain juga yang banyak mencerahkan masyarakat, banyak mencerahkan warga NU, dan membangunkan kesadaran. Nah, karena bagaimanapun kebenaran, paling tidak kebenaran ilmiah itu harus diungkapkan. Tidak perlu dengan terungkapnya kebenaran ilmiah ini ada pihak-pihak yang tersinggung. Karena misalkan ada pihak yang selama ini banyak diuntungkan karena informasi yang belum terbongkar faktanya, dia sudah menikmati lama. Makanya ketika dibongkar, dia mungkin agak jengah. Karena apa? Karena yang sudah dinikmati selama ini boleh jadi akan segera hilang. Seperti pembongkaran silsilah nasab Alawi, nasab Habaib, itu juga ada konsekuensinya. Kemudian ini juga penelitian Mas Asrul mestinya ada konsekuensinya. Yang selama ini dianggap pusatnya NU itu ada di Jombang, ternyata pergerakan awal NU itu di Surabaya. Dan tokoh-tokoh yang mengawali itu bukan hanya tokoh dari Jombang. Justru yang banyak berperan adalah tokoh dari luar Jombang. Di antaranya tokoh kunci dalam pendirian NU adalah yang memberi nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu Kiai Haji Raden Mas Alwi. Mudah-mudahan penelitian ini terus berlanjut, dan mudah-mudahan saya sangat berharap tidak hanya Raden Mas Alwi yang diteliti lebih lanjut, lebih dalam, tapi tokoh-tokoh yang lain. Misalkan ada Kiai Haji Ridwan Abdullah, pembuat lambang NU. Kemudian Kiai Fakih Mas Kumambang, itu perannya dalam pendirian NU itu di mana? Boleh jadi peran beliau itu lebih banyak sebenarnya dari tokoh-tokoh Jombang. Tapi dalam sejarahnya kurang tercatat. Nah, mudah-mudahan ini banyak ada penelitian-penelitian selanjutnya yang bisa kita nikmati, karena saya sangat suka dengan penelitian-penelitian yang model seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.